Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 1. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas tentang sejarah perkembangan filsafat. Kami terdiri dari 3 orang yang akan membahas 3 poin dari pembahasan sejarah perkembangan filsafat ini. Filsafat. Nah, kata filsafat memiliki arti yang sepadan dengan kata falsafah yang berasal dari bahasa Arab dan kata filosofi yang berasal dari bahasa Inggris. Nah, semua kata tersebut berasal dari kata bahasa Latin, yaitu filosofi. Kata filosofi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni philen yang artinya mencintai dan philia yang artinya persahabatan. Baik, terima kasih. Teman saya sudah menjelaskan materi tentang pengertian filsafat secara umum. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pengertian filsafat pendidikan. Sebelumnya, diketahui bahwa filsafat itu tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia, karena sejarah filsafat itu sangat erat kaitannya dengan sejarah kehidupan manusia pada masa lampau. Nah, filsafat yang dijadikan sebagai pandangan hidup sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai tentang manusia yang dianggap benar sebagai pandangan hidup oleh suatu masyarakat atau suatu bangsa. Nah, oleh karena itu, suatu filsafat yang diyakini oleh suatu masyarakat atau suatu bangsa akan berkaitan erat dengan sistem pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, selanjutnya, filsafat pendidikan itu sebagai usaha untuk mengenalkan filsafat pendidikan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan filsafat pendidikan tersebut. Nah, adapun pengertian tentang filsafat pendidikan, yaitu filsafat pendidikan adalah disiplin ilmu yang mempelajari dan berusaha untuk mengungkap masalah-masalah pendidikan yang bersifat filosofis. Nah, agar pendidikan itu mempunyai arti yang jelas, dan karena pendidikan itu mempunyai peranan yang sangat besar dalam membina kemajuan suatu bangsa atau suatu negara sesuai dengan filsafat yang diyakininya. Nah, filsafat pendidikan itu merupakan ilmu filsafat yang mempelajari tentang hakikat pelaksanaan dan pendidikan. Bahan yang dipelajari dalam filsafat pendidikan itu meliputi tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat pendidikan. Adapun metode yang dilakukan adalah dengan menganalisis secara kritis struktur dan manfaat pendidikan. Filsafat pendidikan juga berupaya untuk memikirkan permasalahan pendidikan. Nah, salah satu yang dikritisi secara konkret adalah relasi antara pendidik dengan peserta didik dalam proses pembelajaran. Filsafat pendidikan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai kebijakan pendidikan, sumber daya manusia, teori pendidikan, teori kurikulum dan pengembangan, serta aspek-aspek pendidikan yang lain. Nah, setelah 2 teman saya sebelumnya telah menjelaskan tentang pengertian filsafat secara umum dan pengertian filsafat pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian filsafat menurut para ahli. Sampai saat ini belum ada kata sepakat di antara para ahli ketika
Mereka menggunakan definisi filsafat secara konsisten di dalam berfilsafat di kehidupan sehari-hari. Mereka lebih memilih dan menggunakan definisi mereka masing-masing, tentunya dengan alasan yang kuat dan masuk akal. Nah, oleh karena itu, mari kita simak beberapa pengertian filsafat menurut para ahli. Nah, yang pertama, menurut Al-Farabi. Menurut Al-Farabi, seorang filosof muslim terbesar sebelum Ibnu Sina, ia mengatakan bahwa filsafat itu adalah ilmu tentang alam yang mewujud dan bertujuan untuk mencari hakikat yang sebenarnya. Sedangkan menurut Ibnu Rashid, filsafat atau hikmah itu adalah ilmu pengetahuan yang otonom yang harus dikaji oleh manusia karena dia dikaruniai akal. Al-Quran filsafat mewajibkan agar manusia berfilsafat agar dapat menambah pengetahuan dan keimanan kepada Tuhan. Selanjutnya, pengertian filsafat menurut Immanuel Kant. Menurut Immanuel Kant, beliau berpendapat bahwa filsafat itu adalah ilmu dasar segala pengetahuan yang di dalamnya mencakup 4 dasar persoalan, yaitu yang pertama, apakah yang perlu kita ketahui? Itu dijawab oleh metafisika. Kemudian yang kedua, apakah yang boleh kita kerjakan? Itu dijawab oleh etika atau norma. Kemudian yang ketiga, sampai di manakah penghargaan kita? Itu dijawab oleh agama. Kemudian yang keempat, apakah yang dinamakan manusia? Itu dijawab oleh antropolog. Nah, itulah pengertian filsafat menurut Immanuel Kant yang mencakup 4 dasar persoalan, yaitu metafisika, etika atau norma, agama, dan antropologi. Selanjutnya, Socrates. Socrates yang sering dianggap sebagai bapak filsafat Yunani, beliau menyatakan bahwa filsafat itu sebagai cara berpikir radikal yang menyeluruh dan cara berpikir yang mengupas akan sesuatu hal sampai sedalam-dalamnya. Kemudian, murid Socrates, Plato, beliau menyatakan bahwa filsafat itu adalah ilmu pengetahuan yang berminat untuk mencapai kebenaran yang asli. Kemudian, murid Plato, yaitu Aristoteles, mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang meliputi ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Pengertian filsafat menurut Descartes, di mana Descartes ini merupakan seorang penemu ilmu pengetahuan yang mendefinisikan filsafat itu sebagai kumpulan ilmu pengetahuan yang menyelidiki tentang Tuhan, alam, dan manusia sebagai pokok penyelidikannya. Sedangkan menurut Hasbullah Bakri, ilmu filsafat itu adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu hal mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh akal manusia dapat dicapai dan bagaimana sikap manusia ketika pengetahuan itu telah dicapai. Itulah beberapa definisi filsafat menurut para ahli. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi